Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mufaddalin muddata dzikri dzakirin wa sahwal ghafilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fih wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan fi ba'di riwayatih li Ibni Mas'ud. Inna hadzal ilma ad-din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, para jamaah kajian Ahad subuh Masjid Quba dan juga jamaah salat subuh yang insyaallah di pagi yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa segala niat kita dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala bentuk ibadah kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang patut kita ucapkan dan kita lisankan secara verbal adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahannya, segala nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, baik yang dalam bentuk ibadah ataupun yang orientasinya adalah urusan duniawi kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk pengabdian kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi hajat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan para ulama, aksirun niat fi kullil ibadat, perbanyaklah niat dalam segala konteks ibadah, karena niat itulah yang dilirik Allah Subhanahu wa taala, bukan fisik yang banyak memanipulasi manusia. Allah lebih senang melihat apa yang kita simpan dalam hati kita, apa yang kita niatkan dalam hati kita. Maka para ulama mengajarkan aksirun niat, perbanyak niat, percantik hati. Jangan fisiknya elok, hatinya sakit. Ini menjadi ukuran ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, alias magrur, tertipu dari ibadahnya sendiri. Jadi ibadah yang baik adalah yang lahir dari hati yang salim. Hatinya beres, baik, bersih, husnuzon, tidak buruk sangka, meskipun dengan musuh sekalipun. Itulah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita awali, kita niatkan dengan thalabul ilmi, dengan itikaf di dalam masjid ini, dengan barokah Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat kita Allah mudahkan dan juga Allah lancarkan segala bentuk harapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan membahas persoalan, sebetulnya bagian ketiga, ismun min aqsami ulumit tauhid. Bagian yang ketiga dari pembahasan ilmu tauhid. Biasanya ini dibahas dalam persoalan yang paling akhir. Tapi kenapa saya bahas ini di pertengahan? Karena saya ingin bahas nanti bagaimana refleksi tauhid terhadap kesolehan sosial. Karena ada orang mempertahankan imannya tapi ternyata secara sosialnya rusak deh. Iming-iming alih-alih bela Tuhan, nama orang jahat gitu loh. Ini salah pasti, ini cara berimannya salah. Allah aja rahmat kok sama siapapun. Ini kita dengan dalil kita mempertahankan iman, dengan alasan kita mempertahankan iman, tapi ternyata interaksi sosial kita rusak. Kalau kita ya mengikuti cara Allah, ya Allah Maha Rahman Rahim, meskipun dengan ahli maksiat. Kan begitu kalau kita mau jujur. Bisa saja di bumi hanguskan ahli maksiat saat ini juga, tapi kan tidak oleh Allah. Supaya stabil dunia ini, mana yang taat, mana yang tidak taat. Berarti Allah nggak adil dong, nggak disiksa yang ahli maksiat. Tenang, ada rahimnya Allah nanti di akhirat. Itulah hari pembalasan yang paling adil. Kalau di dunia ini alam remang-remang, tahu remang-remang Pak? Yang sekarang soleh besok bisa toleh, yang sekarangnya toleh besok bisa soleh, begitu maksudnya. Selama di dunia ini nggak ada alam pasti, ananya alam mungkin. Yang taat jangan pede, besok tetap taat gitu loh. Yang maksiat jangan pesimis, besok akan maksiat lagi. Semua punya harapan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti cuma nanti. Mana ashabul yamin, sono gerombolan naik bis masuk surga. Mana ashabus shimal, sono gerombolan masuk neraka. Nah itu yang pasti itu di sono, di sini enggak. Maka semua harapan roja, semua doa yang tulus pasti Allah ijabah selama di alam dunia, selama di alam dunia. Maka sikap pesimis, putus asa dari rahmat Allah nggak suka itu. Ya Allah, saya mah dari kecil kayaknya kayak biang kerok banget sih hidup. Dari kecil nggak pernah berbuat baik. Kayaknya kalau saya tobat juga lokan diterima. Itu kalau bahasa gondrongnya lokan diterima.
Kata malaikat, ya baru segitu, rahmat Allah lebih luas, maghfirah Allah lebih luas. Jangankan dosamu segunung, rahmat Allah dan ampunan Allah melebihi daripada dosa-dosamu itu. Dikasih harapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ahli ibadah juga sama. Wahai yang ahli ibadah, engkau bisa ibadah, bisa sujud, bisa taat kepada Allah. Kalau bukan hidayah dan taufik, mustahil bagimu jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa ke masjid, Allah yang gerakkan hatimu. Kamu mudah melangkahkan kakimu ke masjid, Allah yang mudahkan langkah kakimu. Kamu bisa sholat, bisa taat sehingga berbeda dengan orang yang tidak taat. Allah berikan taufik bagimu. Sekarang ketika engkau sudah taat, engkau sombong, engkau jemawa, engkau menghardik orang lain yang tidak ibadah, yang tidak maksiat, padahal engkau bisa ibadah karenaku. Allah nggak senang buat orang yang ujub, yang bangga dengan amalnya. Apalagi udah maksiat bangga lagi. Kan ada orang begitu. Udah maksiat, udah berbuat jelek bangga. Bangga sama amal soleh aja jelek, apalagi bangga dengan maksiat. Waliyadzubillah, billahi min zalik. Ini para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan tentang eskatologi kalau bahasa kampusnya mah. Kalau bahasa terminologi agamanya as-sam'iyat. Persoalan-persoalan, bicara tentang persoalan. Saya enggak mengajarkan atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya mistis, dukun-dukun, bukan. Alam gaib itu adalah alam yang dimana hanya Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah oleh Rasulullah, tapi kita nggak pernah lihat itu. Semua ajaran syariat itu paling tidak 70% bisa dirasionalkan itu. Kenapa begitu? Bukannya agama ini mengikuti Quran Sunnah, bukan mengikuti akal. Iya, cuma mahaminnya kan pakai akal. Masa pakai dengkul? Mahamin Quran hadis pakai akal bukan? Pakai akal, ini sarana tolabul ilmi ini. Makanya Allah bikin akal taklif namanya. Orang yang taklif kena wajib sholat, orang taklif kena wajib puasa, orang berakal kena wajib haji. Betul nggak Pak? Coba orang kagak punya akal, enak bebas nggak sholat, silakan, gratis. Orang yang kagak punya akal kagak wajib puasa. Orang yang nggak punya akal nggak wajib haji. Nanti acak-acakan niat ihramnya, acak-acakan. Maka akal ini dimuliakan Allah. Lizawil uqulis salimah. Begitulah. Tapi membedakan mana ajaran-ajaran bumi dengan ajaran langit yang disebut dengan agama samawi, maka kualitas wahyu harus lebih berat dari akal gitu. Kualitas wahyu itu harus lebih berat dari akal manusia, supaya nanti kalau ada orang pinternya kebangetan, itu nggak bisa membantah kalau itu buatan akalnya Nabi Muhammad. Karena masih ada ruang di mana akal nggak bisa tembus, namanya persoalan sam'iyat. Kok bisa tahu ya Nabi Muhammad suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah umat orang yang modelnya kayak begini, perilakunya kayak begini? Tahu dari mana Nabi itu? Ternyata sekarang beneran ada. Nabi itu ternyata dibukakan itu, bocor lauhil mahfuznya bocor. Apa yang ada di lauhil mahfuz itu dibocorkan Allah, bisa diakses Nabi. Orang kayak kita kan kagak. Paling paranormal. Itu juga ngakal-ngakalin aja, goroh-goroh, bohong. Biar ada duitnya. Tapi kalau Nabi pasti wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gak mungkin Nabi berucap berkalam karena syahwat. Pasti atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Jangankan itu, Nabi ketika ditanya perkara gaib bisa mendeskripsikan, Pak. Deskripsi ya, mentasawurkan, menggambarkan secara universal bagaimana surga neraka, padahal nggak pernah ada bukti empiriknya di dunia. Nggak ada bukti empiriknya surga neraka di dunia, mana ada? Nggak ada. Bagaimana siksa dan juga nikmat di alam kubur, ada nggak bukti empiriknya di dunia? Nggak ada. Bukti secara hawas, panca inderanya nggak ada itu. Bagaimana malaikat datang di dalam alam barzah itu, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana
Siratul Mustaqim bagaimana, telaganya Nabi bagaimana, itu nggak pernah ada gambaran di dunia. Tapi kok Nabi bisa menceritakan itu? Itu yang saya bilang, kalau bahasa sininya, Lauhil Mahfuz yang menyimpan semua pengetahuan-pengetahuan itu dibocorkan oleh Allah khusus untuk Nabi. Supaya Nabi bisa mengakses itu. Ya Nabi harus lebih unggul dari umatnya. Terutama pengetahuan yang bisa menembus pengetahuan yang belum pernah ada contoh, ada buktinya secara empirik. Kalau ada, itu nggak perlu jadi nabi juga tahu. Nggak perlu jadi nabi juga bisa tahu kalau ada buktinya. Disitulah kelebihannya para nabi dan rasul. Makanya disebut dengan sam'iyah. Sam'iyah itu diambil dari bahasa Arab. Ya, diambil dari bahasa Arab. Artinya mendengar. Sami'a yasma'u sam'an sam'iyah, artinya mendengar. Mendengar apa? Artinya persoalan-persoalan alam gaib atau eskatologi itu, hari kebangkitan nanti, surga neraka, Siratul Mustaqim, ada telaga Nabi, ada orang-orang yang begini nanti. Itu keterangannya cuma dapat ditemukan dalam Quran dan Sunnah secara tekstual. Nggak bisa ijtihad, nggak bisa. Masa pakai ijtihad? Kalau kasus yang lain mungkin bisa diijtihadkan. Ijtihad itu upaya intelektual ulama mengungkap sebuah pengetahuan. Namanya ijtihad. Upaya kognitif intelektual makula seorang ulama untuk mengungkap sebuah pengetahuan. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah selama dia ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru tuh ngaji baru 2 minggu jadi ustaz. Ubaru tuh. Paham bahasa Arab kagak, nahu sorob nggak becus. Lah Pak Ustadz emang harus paham nahu sorob. Syarat mutlak paham Quran hadis, paham bahasa Arab. Bagaimana sih? Berarti susah banget jadi ustadz ya? Susah, cuma di Indonesia aja gampang. Di Mesir, di Saudi harus doktor dulu baru dipanggil ustadz. Di Indonesia modal sorban 3 meter dipanggil ustadz. Mereknya belum dicopot mereknya. Padahal nyantrennya di mana, belajar bahasa Arabnya kapan, tolabul ilminya nggak lama. Kata Imam Syafi'i, Anda kalau mau alim tolabul ilminya yang lamaan dikit, bukan 2 semester buka pengajian. 2 semester orang mahasiswa kedokteran Pak, buka itu baru kuliah 2 semester, buka praktek, kira-kira di penjara polisi atau kagak? Aja banyak banget yang kagak taunya, bisa-bisa bukan sembuh, malah makin parah orang sakit. Apalagi belajar agama. Kalau merasa nggak paham bahasa Arab tanya dan jangan bicara. Kenapa banyak musibah saat ini orang kagak ngeh Quran, nggak keengeh hadis, ngomong Quran hadis, berantakan agama ini. Itulah perusak agama yang sesungguhnya. Perusak agama sesungguhnya yang itu. Nggak paham Quran, nggak paham hadis, nggak paham bahasa Arab, sok-sokan ngomong Quran hadis. Inilah perusak agama yang sesungguhnya. Rusak. Seperti orang yang gak pernah lulusan dokter, buka praktek kedokteran, rusak gak? Mencoreng nama dokter. Itu juga mencoreng nama ustadz, nama asatidz. Mereka dari kecil belajar bahasa Arab, dari kecil belajar Al-Quran. Akhirnya artinya apa? Sabar dulu menuntut ilmu. Orang sekarang menuntut ilmu gak sabaran, pengen banget dakwah rasanya. Jangan dulu Pak, jadi santri dulu. Jadi santri dulu yang lamaan dikit. Supaya kredibilitas kita, kemampuan kita itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Coba dokter tuh kalau lama sekali kuliahnya, lama sekali pengabdiannya, kira-kira diragukan gak kemampuannya? Enggak, sama. Orang ngajar agama juga begitu, sama. Tanya dulu, Anda berapa lama belajar agama? Apa aja pan ilmu yang Anda kuasai? Legal ukurannya apa Anda bisa berdakwah, boleh berdakwah itu? Ukurannya apa Anda layak nyampaikan hadis itu? Punya kitabnya enggak? Kadang-kadang enggak punya kitabnya, orang belinya kemahalan. Sahih Muslim aja Pak, syarahnya Imam Nawawi itu hampir 1 juta. Lah saya ini kolektor kitab loh dari mulai saya S1. Alhamdulillah kalau kosong, kalau lagi senggang dibaca sampai istri saya bilang kitab mulu juga tak. Mungkin istri saya istri kedua kali. Saya mau kalau lagi iseng bukan megang bini, megangnya kitab.
Tafsir itu yang paling besar. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu 3 juta, Pak. Malas belinya, beli terjemah. Orang terjemah nggak perlu mondok. Lah kan acak-acakan agama ini. Karena Al-Quran berbahasa Arab dan juga sunnah berbahasa Arab, maka tahlukan dulu bahasa Arab itu. Baru paham makna Nabi, apa yang dimaksud Rasulullah, apa yang dimaksud oleh Allah dengan tafsiran-tafsiran itu. Itu lebih mendekati benar, Ya. Maka kita dari kecil habis belajar Quran, habis lancar Quran, Pak. Itu kita disuruh ngaji sama orang tua tuh belajar nahwu sorof itu. Sebagai syarat untuk bisa paham batu loncatan, untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran itu. Kalau enggak, Masya Allah bahaya ya. Maka jangan sampai salah guru, mendingan salah teman daripada salah guru. Kalau salah guru susah benerinnya, kalau salah teman gampang. Orang teman mah kadang-kadang mukanya 2, repot. Kalau kita lagi banyak duit jadi deket, kagak kita ya dijauhin gitu. Tapi kalau guru, Masya Allah, jangan sampai salah. Fanzuru aman ta'khuzuna dinakum. Para jamaah sekalian dirahmati Allah. Sam'iyat itu diambil dari kata sama, sami'a yasma, sam'an. Artinya mendengar. Mendengar artinya wahwa tusma'u min nususis syariah. Persoalan-persoalan eskatologi ini hanya dapat ditemukan dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tidak rinci. Gak ada yang rinci, gak ada. Soal surga neraka gak ada yang rinci, Pak. Dijelaskan secara umum saja. Contoh, Allah sebutkan surga begini dalam Al-Quran. Nanti orang-orang yang beriman, beramal soleh masuk surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kalau orang Arab dengar kata-kata begitu, Pak, dengar kata-kata, wah, sungai, banyak banget, banyak airnya, dingin, adem, enak tuh kayaknya. Tuh kalau orang Arab tuh dengar begitu tuh enak. Tapi kalau orang Indonesia udah biasa, kan udah pernah ke puncak. Ya. Tuh. Kenapa begitu Allah deskripsikannya? Karena Al-Quran pada saat itu hanya mengakses wilayah Arab, tidak ke Indonesia. Paham? Ini asbabun nuzul ya. Karena mengakses orang Arab, maka Allah gambarkan surganya begitu. Kalau buat orang Indonesia mungkin Allah gambarkan surganya beda lagi, karena udah biasa ngelihat puncak. Indah-indah ke Cianjur, ya kan? Apalagi Bali, wah, orang Arab kalau melihat Bali geleng-geleng, Pak. Al-jannah fil ard, al-jannah fil ard. Surga di bumi, surga di bumi. Karena di Arab pasir doang adanya. Pasir sama selokan. Itu juga laut merah, lautnya kagak merah, goroh. Ya, yang nyambung ke Mesir. Di Indonesia apa aja ada, saking banyak airnya, ke rumah masuk. Lah bener kan? Di Indonesia begitu kan, saking banyak airnya sampai masuk ke rumah. Di Saudi mah nggak ada, jarang banget banjir, nggak ada, Pak. Itu bocah keluar juga kagak mau siang, maunya malam. Dia maunya mainnya malam, apalagi malam Jumat dah tuh, rame. Memang disuruh ngayap sama babamanya tuh keluar, Pak. Kalau kita mah di sini kagak malam, kagak siang tuh bocah ngayap mulu, sampai kagak balik-balik sih, sampai diculik. Masya Allah. Karena kita iklimnya tropis, beda. Kalau di sana Pak keluar dikit panas. Makanya motor di sana jualan kagak laku motor. Di Indonesia apa aja laku, yang gak laku di sana dijualnya di sini laku. Indonesia apa aja laku, apa aja tumbuh. Bingung kita. Iya kan? Coba nanam apa aja tumbuh loh, Pak. Tanam di tembok gak tumbuh. Indonesia tuh mantep banget, saking suburnya tembok aja tumbuh. Ya, sampai di tangan tumbuh, di tangan. Tuh tumbuh jamur tangan, kurap, tumbuh kan? Ya, biar kagak tegang Pak ngaji. Ini ngaji tegang banget kayak sidang skripsi aja. Biasa-biasa aja, enjoy aja beragama ini. Gak usah kayak orang disetrap guru, ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena persoalan ini diambil dari teks nas Al-Quran dan Sunnah, maka memang penjelasannya sedikit sekali. Kadang-kadang ulama sangat hati-hati menjelaskan persoalan alam gaib, karena ini bukan wilayah empirik, bukan wilayah rasional, tapi ini wilayah iman. Mari kita lihat bagaimana itu. Ya, wilayah iman. Oh, ini ke inian ya, yang tulisan Arabnya.
Apa itu sam'iyat? Apa itu eskatologi dalam pembahasan ilmu tauhid itu? Ya. As-sam'iyat hiya kullu ma la sabila ilal iman bihi illa an tariqil khabaril yaqini. Begitu kalau ininya. As-sam'iyat hiya kullu ma la sabila. Kullu ma la sabila, apa saja, persoalan apa saja yang tidak ada jalan ilal iman, menuju iman, illa an tariqil khabaril yaqin, kecuali melalui keterangan dari Al-Quran dan hadis secara yakin dan tegas. Gak bisa diijtihadkan, gak bisa dirasionalkan, gak bisa juga diangan-angankan, gak bisa. Jadi persoalan surga neraka, pahala nanti di akhirat, siratal mustaqim, ada telaganya Nabi, bagaimana siksa kubur, bagaimana nikmat kubur, itu persoalan yang keterangannya hanya dapat diperoleh dari berita, dari informasi yang sifatnya deklaratif. Dari mana? Dari penjelasan Allah dan Rasulnya, dan itu tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak terlalu rinci, wajar-wajar saja. Karena kadang-kadang kalau dijelasin rinci, imajinasinya terlalu liar manusia itu. Terlalu liar Pak imajinasinya kalau terlalu rinci. Maka biasanya dijelaskannya umum-umum saja. Nanti siratal mustaqim begini, nanti orang bakal masuk surga, nanti orang bakal masuk neraka, nanti ada syafaat dan seterusnya. Umum-umum saja, enggak rinci. Tapi kenapa kemudian di kitab-kitab seperti misalnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis buku judulnya Ar-Ruh. Kemudian juga Imam Al-Barzanji itu pernah menulis kitab judulnya Asyratus Sa'ah. Bagaimana tanda-tanda kiamat besar itu. Itu kok bisa menjelaskan secara rinci. Itu ijtihad, tapi tetap keterangannya melalui keterangan-keterangan nas. Ada keterangan tambahan yang lain gitu. Maka jadi informasi, jadi catatan kaki, begini ternyata kondisi sirat begitu. Begini ternyata kondisinya surga neraka. Jadi ada keterangan tambahan. Biasanya dikumpulkan mana keterangan hadis-hadis tentang surga, dikumpulkan mana keterangan hadis-hadis tentang neraka, dikumpulkan mana keterangan hadis-hadis tentang sirat, tentang ahli nar, tentang ahli jannah, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, baru dimulai dijelaskan oleh para ulama. Makanya ada kitab khusus membahas tentang persoalan itu, tapi tidak rinci biasanya. Kalau yang rinci-rinci itu melalui keterangan tambahan dan kadang-kadang juga banyak improvisasi. Karena memang Al-Quran kan kitab suci yang ringkas Pak, sangat ringkas. Kadang-kadang ulama-ulama tafsir tuh keteteran, bagaimana jelasinnya ya. Cerita-cerita terdahulu tuh dari mana infonya. Kan di Quran dijelaskan kisah kisah Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Itu informasinya dari mana? Quran jelasinnya singkat-singkat doang. Kok ulama ahli tafsir bisa menjelaskan itu? Mohon maaf. Kadang-kadang kalau udah kehabisan informasi, maka para ahli tafsir masukin Israiliyat. Israiliyat itu berita-berita dari Yahudi. Karena bagaimana lagi caranya, nggak ada. Al-Quran itu kitab suci yang sangat singkat. Ulama-ulama ahli tafsir bingung gimana jelasinnya ini. Di Quran sepotong-potong jelasinnya. Saya harus jelaskan cerita Nabi Yakub bagaimana? Maka harus ngambil dari Injil. Harus ngambil dari kitab-kitab terdahulu meskipun sudah banyak yang diselewengkan. Terus bagaimana kita menyikapi membaca kitab-kitab tafsir ada Israiliyatnya? Gampang aja, ikutin kata Nabi. La tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Dibenarkan banget jangan cerita Yahudi itu, disalahkan banget juga jangan. Diterima saja sebagai sebuah informasi. Udah itu aja. Enggak usah kemudian langsung fanatik berlebihan, enggak usah. Itu upaya para ahli tafsir menjelaskan cerita-cerita itu. Karena di Quran singkat-singkat doang itu. Nah begitu juga ulama yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan alam gaib itu. Sama, persis begitu. Mereka mencari-cari catatan kaki, informasi dari keterangan lain, kemudian mencoba dielaborasi penjelasannya. Oh ternyata surganya Nabi ini dekat, surganya Nabi lagi. Ternyata telaganya Nabi itu berseberangan dengan surga, dekat. Posisinya adalah kira-kira 1 zero atau berapa zero. Itu kok ulama bisa jelasin begitu? Karena ke sono juga belum. Ya, nah itu karena ada keterangan tambahan itu.
catatan kaki sehingga bisa dijelaskan. Mohon maaf Pak. Kadang-kadang keterangan hadis dhaifnya yang dhaif hasan itu masih dipakai. Kalau dhaifnya syadidud dha'fi itu ditolak. Tapi kalau dhaifnya dhaif dalam kategori hasan li ghairi itu masih boleh untuk keterangan informasi. Untuk status hukum pun masih boleh, tapi hukum sunnah bukan wajib. Bukan wajib, bukan halal haram. Kalau halal haram itu harus selektif dan ketat. Hadisnya harus pakai minimal. Hadisnya hadis hasan hadis sahih li ghairi minimal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu. Kalau hadis hasannya hasan li zati itu masih boleh, tapi hasan li ghairi udah enggak boleh bicara halal haram. Nah, persoalan eskatologi alam akhirat ini informasinya terbatas, maka kadang-kadang hadis-hadis yang lemah riwayatnya itu dijadikan bahan tambahan sebagai informasi. Bukan berarti ulama mengklaim persis begitu penjelasannya, enggak lah. Ini persis begini nih ya nanti penjelasannya di akhirat, enggak juga. Itu kan persoalan alam gaib. Kadang-kadang orang kita penasaran nanti bagaimana di sono ya, begitu. Jadi dideskripsikan saja dengan keterangan-keterangan yang ada. Selama tidak maudhu, tidak palsu, tidak mengada-ngada. Takutnya masuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan itu kan. Kita kan kadang dibatasi dengan itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Muslim fahuwa ahadu kadzabin, begitu redaksinya. Orang yang senantiasa berdusta atas nama Nabi, dia adalah salah satu agen hadis palsu. Maka dosanya nanti jadi dosa jariyah. Ya, itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa orang yang tarkus shalah, orang tarkus saum, tarkul haj, tarkul kurban. Berdusta atas nama Nabi berat sekali itu. Masya Allah, waliyazubillah. Disitulah pentingnya kita thalabul ilm supaya paham. Ya, kalau nggak paham fas'alu ahla zikri. Ini para jamaah sekalian. Sekarang kita lihat iman terhadap sam'iyat, terhadap persoalan-persoalan eskatologi itu termasuk usul iman, bukan furu iman. Jadi kalau ada orang ingkar, kalau ada orang ingkar terhadap informasi tentang sam'iyat, maka bisa jatuh pada kadar kufur. Saya ingkar surga, ingkar neraka, mengingkari syafaat Nabi, mengingkari ada surga, siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, itu bisa kufur. Hanya ulama kadang begini, kalau yang ingkar terhadap telaga Nabi, telaga haud, ingkarnya ingkar biasa, maksudnya masa iya Nabi punya telaga? Jangankan telaga, lebih dari itu Nabi punya di akhirat. Kalau Allah pengen, Nabi wajar aja orang paling mulia di muka bumi ini, ya, di alam semesta bahkan. Begitu. Itu sampai paling tidak ulama bilang fasik. Tapi kalau ingkar surga neraka bisa kafir itu. Paling tidak fasik kalau haud itu, kalau telaga. Ya. Jadi usul iman, maka dalam Al-Quran Allah bilang salah satu daripada kategori orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan bil zahir tapi bil ghaib. Orang yang beriman dengan alam gaib indikasi bahwa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Inilah yang membedakan mana orang yang iman kepada Allah, mana orang yang iman hanya kepada yang realitas. Nanti jadi paham realisme. Kalau di barat kan ada paham realisme, Pak. Realisme itu orang nggak akan yakin kecuali apa yang dia lihat, yang realistis gitu loh, yang realitas. Yang nggak realitas, ngapain diyakinin, kira-kira begitu. Ini kan bedanya paham barat sama kita orang timur. Orang timur tuh kan etikanya cakep-cakep. Kalau orang barat kadang manggil babanya namanya aja. Kalau kita mah biar kata bagaimana juga, biar kata pakai tato nih, orang Indonesia manggil babanya tetap baba. Masih ada sopannya, masih ada sopannya. Padahal tatonya banyak itu. Tapi kalau di sono, masya Allah, manggil nama babanya aja udah. Ya,
emaknya aja namanya dipanggil. Orang timur, sableng-sableng apa orang timur, tetap akhlaknya ada. Itu etika kita. Ketimurannya jangan dihilangkan. Nggak apa-apa paham kita bagaimana mazhab kita berbeda, tapi etika timurnya jangan hilang. Saling nyalahin orang, saling apa enggak? Itu bukan etika kita itu. Ya. Etika kita tuh saling menghargai dan menghormati dan seterusnya. Jadi usul iman, orang yang ingkar terhadap persoalan eskatologi maka bisa disebut sebagai orang-orang yang kafir, ya. Kafir dalam arti menutupi kebenaran eskatologi. Nah itu, maka di sini saya sebutkan al-iman bis sam'iyat awil ghaibiyat fahuwa min usulil imani wa arkanit taqwa. Bahwa iman dengan sam'iyat adalah min usulil iman. Usul jama' aslun, usulil iman. Dasar-dasar, pokok-pokok, pondasi-pondasi iman. Wa arkanit taqwa, dan tiang takwa itu ya percaya kepada yang gaib itu, ya. Nah, kita masuk kepada persoalannya. Apa saja yang dibahas dalam persoalan sam'iyat? Banyak sekali, cuman saya saya masukkan yang sedikit-sedikit saja, ya. Kalau semuanya dibahas dalam sam'iyat itu bisa berapa semester kuliah, ya. Masailus sam'iyat fil aqidah. Persoalan-persoalan sam'iyat dalam pembahasan akidah. Yang pertama, nah ini harusnya nggak ada alif lam ini. Ya. Yang pertama persoalan hari akhir. Kenapa sih disebutnya hari akhir, Pak? Ya karena memang ujungnya hari, nggak ada hari lagi. Makanya masanya disebut hari akhir, ujungnya hari. Hari akhir itu hari kiamat. Ada orang yang disebut dengan kelompok ad-dahriyun namanya. Dalam pembahasan akidah, itu mereka nggak percaya kalau hari akhir itu skenario Allah. Itu ketentuan Allah. Mereka hanya percaya begini, bumi ini akan hancur kalau memang sudah waktunya hancur secara tabiatnya, bukan karena Tuhan. Nah kalau kita beda orang yang beriman, kita percaya bahwa ada awal bumi, ada akhirnya bumi, akhir alam semesta, itu sudah ketetapan Allah atau qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengendalinya Allah. Maka yang berhak tahu hanya Allah bagi kapan terjadinya. Nabi Muhammad hanya menunjukkan ciri-ciri, bukan pastinya, bukan pasti terjadinya kapan. Nabi hanya bilang, saya hanya informasikan begini ciri-cirinya sa'atul kubro, kiamat besar. Tapi kalau harinya kapan, itu juga tidak dibocorkan ke saya, kata Rasulullah. Saya hanya tahu bagaimana cirinya saja. Itu otoritas Allah mutlak, nggak boleh ada yang tahu. Sekalipun dia para nabi dan rasul, nggak boleh tahu soal itu. Berarti ada yang yang memotori itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang dahriyun tidak meyakini bahwa ada hari akhir itu pelakunya Allah. Hari akhir itu pelakunya Tuhan itu yang menentukan. Mereka hanya percaya ntar juga ada waktunya hancur bumi begitu. Jadi karena alam aja, alamnya sudah rusak ya hancur sendiri begitu. Maka mereka disebut kelompok ad-dahriyun yang hanya percaya dengan masa saja, nggak percaya dengan Allah, dengan Tuhan, nggak percaya. Nah ini disebutkan banyak sekali keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hari akhir. Salah satunya adalah dalam hadis Jibril ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku, informasikan kepadaku baik apa itu sa'ah, hari kiamat itu, kiamat besar. Kata Nabi, saya nggak tahu kiamat besar itu datangnya kapan. Cuma Nabi bilang tanda-tandanya saya tahu. Baru dijelaskan oleh Nabi tanda-tandanya. Nah itu pasti terjadi itu harus diimani. Yang kedua, ada hari balasan, yaumul jaza. Kiamat dulu ya, yaumul qiyamah. Kenapa disebut kiamat? Karena nanti orang dibangkitkan lagi, qoma, yaqumu qiyam, dibangkitkan lagi. Setelah di alam barzah, alam pemisah antara dunia dengan akhirat, nanti dibangkitkan lagi. Maka disebut yaumul qiyamah,
hari di mana manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, hari kiam, hari dibangkitkan kembali. Nah itu ya, itu orang-orang yang percaya terhadap hal-hal yang hanya realistis saja, empirik, itu nggak percaya dengan yang begini-begini. Kata mereka, enggak, orang udah mati, manusia itu udah mati aja, udah nggak ada alam lagi. Ngapain pakai ada alam-alam lagi katanya. Nah kita nggak begitu, ya. Karena keterangan dari Quran hadis bahwa nanti ada hari di mana ujung hari namanya hari akhir. Nah hari itu Allah bangkitkan kembali manusia untuk dimintakan pertanggungjawaban. Mana amalmu, kena apa yang engkau lakukan di dunia, apa saja pengorbananmu, apa saja pengabdianmu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut yaumul jaza. Jaza itu artinya balasan. Yang berbuat baik dibalas baik oleh Allah. Yang berbuat buruk dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beriman kepada Allah di dunia, kemudian lagi apes, itu bukan balasan amal, bukan. Saya sering banget katakan begitu, takutnya kita buruk sangka sama orang begini, wah, itu tuh udah kena azab tuh dia tuh kata tuh karena kagak sholat. Takutnya bahasa begitu kelontar, Pak, nggak boleh kan itu. Saya selalu katakan untuk orang yang masih beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, dunia ini hanya alam ujian. Meskipun dia nggak sholat, justru itu kagak sholatnya jadi ujian itu. Balasannya bukan di dunia, ntar di akhirat. Kalau untuk orang yang non muslim, alam dunia ini iming-imingan di alam. Makanya mobilnya banyak, perusahaannya seabreg-abreg. Kalau buka mobil Fortuner 4 kacanya dibuka, matanya pada sipit. Ini mobil losbak sama mobil sampah, kacanya dibuka, pakai peci. Masya Allah. Nah, dia bilang orang muslim kudu kayaan dikit lah. Itu. Wajar aja, jangan iri, jangan iri. Ya Allah, saya yang beriman kok cuman begini, hono aja yang kagak beriman kayaknya hartanya kayak banyak banget kagak habis-habis. Di dunia ini orang beriman diuji oleh Allah. Satu, diuji supaya tidak tertarik dunia. Kan ribet. Kita hidup di dunia, tapi kata Allah jangan tertarik dunia. Bagaimana coba? Repot enggak? Repot. Disuruh hidupnya di dunia, tapi kata Allah, wala tagurrannakumul hayatud dunia. Bagaimana itu? Seperti ini di depan Bapak nih. Di depan Bapak ada makanan yang paling enak. Cuman diginiin, silakan makan cuman satu, jangan sampai doyan ya. Puyeng nggak pala tuh? Disitulah ujian iman kepada Allah. Karena orang kalau sudah terseret urusan dunia, Pak, jangankan orang lain, saudara dihabisin. Betul? Dunia, matanya gelap. Jangankan adik, emaknya di penjara. Kalau udah tamak dengan harta. Segitu Pak dunia, sampai segitu. Udah lupa etika dengan orang tua, lupa etika dengan guru, lupa etika dengan sesama. Itu kalau udah urusan dunia sampai ke kolbu sehati. Maka kata Allah, jangan sampai dunia ini masuk ke hati, jangan. Yang di hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urusan dunia masuk, karena kalau udah masuk, Allahnya juga segan masuk. Masuk dalam arti Allah kerasa hadirnya di hati kita. Sebagaimana ihsan dalam hadis Rasulullah. Jangan, itu dunia itu luar biasa memang. Jadi ada 3 ujian kita hidup di alam dunia ini, khususnya orang beriman. Jadi nanti jangan dibilang diazab Pak ya, kasihan Pak. Ini ada orang gak sholat, kemudian ketabrak atau apa, atau dia lagi celaka, lagi apes lah bahasanya mah. Syukurin jika ada gara-gara kagak sholat, kagak apa, jangan, kasihan. Dia masih beriman loh Pak. Allah aja kadang melihat imannya dulu. Ya Allah, dia kagak sholat, dia kagak puasa. Kata Allah sama malaikat, ada imannya nggak? Cek di hatinya. Ada, masih aman. Ya cuman di laundry dulu di neraka. Laundry dulu, itu berapa kilo lagi laundrynya itu, mahal itu. Ya karena memang banyak sekali dosanya itu. Kalau udah kagak sholat id lagi. Sholat idnya paling depan lagi sopnya. Ada kemarin saya ngisi pengajian ibu-ibu begitu Pak. Bagaimana Pak Ustaz jika tahu hukumnya orang sholat Idul Adha tapi sehari-harinya nggak pernah sholat 5 waktu, sama sholat Jumat. Kata saya, hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja,
urusannya secara fikih ya kalau benar. Cuman saya bisa pastikan itu bukan ibadah niatnya, tapi niatnya nyari daging. Bukan ibadah, nyari daging. Lo coba apaan yang narik minat dia ibadah? Kan tiap hari nggak sholat, tiap hari kaget Jumat, tiap seminggu sekali. Tahu-tahu sholat Idul Adha, apalagi kalau bukan tolabul daging. Emang nyari daging, giliran kupon aja cepet. Masya Allah, Rabbi. Apalagi Idul Fitri itu, udah puasa kagak, terawih kagak, beli baju Lebaran duluan. Ya Allah, orang mana itu? Nggak ada di sini mah ya? Nggak ada satu kali. Nah itu, Masya Allah ya. Untungnya kita Pak bisa sholat, bisa ibadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersyukur kepada Allah. Jadi balasan itu hanya ada di akhirat, bukan ada di sini itu cuman bala. Nah bala itu kadang-kadang orang konotasinya hanya negatif. Bala itu bisa dua kemungkinan. Satu, bala casingnya nikmat. Dua, bala casingnya nggak nikmat. Kalau bala casingnya nggak nikmat nih, jalan kepleset, kelbug aja, kagak nikmat tuh. Mana ada orang pengen kepleset. Yang kedua, bala yang nikmat, rezeki ngalir terus. Saya pernah ketemu orang begitu Pak, saya habis ngisi pengajian, itu orang nanya, Pak Ustadz, saya tiap hari gelisah, emang apa Pak? Habis duit saya kagak habis-habis, saya nyinyir aja. Lah orang mah kagak, orang tuh biasanya gelisah nggak punya duit, tepuyang-puyang palanya. Udah nggak punya duit, beranak mulu bininya lagi. Begitu. Ini dia puyengnya karena kebanyakan duit. Orangnya masih ada kayaknya itu. Aslinya makanya asli Jogja, ada orang Jogja. Cuman tinggal di sini Pak, di situ tuh di Modern. Curhat sama saya ngajar ngaji cuma setengah jam lah, dia curhat sampai sejam setengah. Lamaan dia ngasih amplop juga kagak. Bercanda. Ya. Cerita begitu. Saya bilang aja begini, terus apa yang Bapak bikin gelisah? Saya takut dihisab di akhirat, kebanyakan harta saya ini. Masya Allah, masih ada berpikir begitu loh. Bapak udah sedekah belum? Bayar zakat belum? Udah semua Pak Ustadz. Saya bayarin zakat, saya sedekain. Malah makin nambah duitnya. Saya terpuyang-puyang ini. Kenapa puyang Pak? Karena gak punya anak Pak. Duit sebanyak itu, mobil sebanyak itu Pak. Rumah di mana-mana. Bayangin Pak. Rumah di Bali ada, di Modern ada, di Banjarwijaya ada, di Jogja ada, di mana aja disebutin ada. Saya cuma bisa mangap doang itu. Banyak amat rumahnya. Saya bilang. Cuman satu kurangnya Pak, nggak punya keturunan. Dia bingung mau nyalurin kemana duitnya. Mau nyalurin kemana? Saya bilang coba sedekahkan ke lembaga apa gitulah yang bisa didistribusi. Kalau dulu mah kan ada Baitul Mal. Kalau di Timur Tengah tuh ada Baitul Mal Pak namanya. Jadi kalau orang nih nggak punya keturunan ahli waris, dia wafat, itu nanti hartanya ke Baitul Mal, bukan ke ahli waris. Hartanya nanti ke Baitul Mal. Baitul Mal itu untuk apa namanya? Untuk mengumpulkan harta-harta orang yang mungkin memang tidak bisa didistribusikan secara hukum waris. Nah kemudian nanti bisa didistribusikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi mengumpulkan harta-harta masyarakat yang tidak bisa diistimalkan, kira-kira begitu. Ya itu Masya Allah, saya ketemu orang kayak begitu, takut sama hartanya. Nah, ini model orang yang balanya pakai duit. Ujiannya diuji sama Allah pakai harta. Ada orang yang diuji pakai harta, makin tamak. Gaji segini, tunjangan segini, nyari lagi. Saya kan tinggal di pesantren Pak. Kalau ada orang nanya begini ke saya, Pak Ustadz, memang apa namanya di sono ada lowongan ngajar, ada gajinya berapa ya? Mohon maaf, saya secara personal, kalau sebagai guru, saya sebagai dosen, saya ngajar dimanapun Pak, itu nggak pernah nanya gaji. Kenapa? Kurang etis buat saya. Satu, kita mengajar itu mengamalkan ilmu, kewajiban. Yang kedua, persoalannya yang kita ajarin ilmu agama. Kalau ilmu ekonomi sih bodoh amat. Itu ilmu hitung-hitungan namanya duniawi. Saya di kampus ngajarnya usul fikih. Bukan ngajar umum Pak, saya nih dosen usul fikih, dosen ilmu akidah, dosen filsafat ilmu. Itu mah umum lah, filsafat ilmu mah orang pendidikan kayak orang apa paham itu.
Ya, kalau mahasiswa, saya dosen qawaid fikih, saya dosen filsafat hukum Islam, itu kan pelajaran agama semua. Kalau komersil takut kualat. Takut kualat doang sayanya. Makanya saya nggak pernah ngandelin di kampus tuh, nggak pernah. Ujroh, nggak apa namanya, gaji ngandelin di kampus enggak. Alhamdulillah nggak pakai ngandelin di kampus. Gitu ya. Maka kata saya kalau apapun saja ukurannya dunia, Bapak pindah-pindah kemanapun nggak akan pernah Allah kasih kepuasan. Saya pernah ketemu orang begitu Pak, ngajar di sini nggak puas, dia pindah ke sekolah lain. Dia kata gajinya kurang, pindah ke sekolah lain, gajinya kurang, pindah ke sekolah lain, gajinya kurang. Padahal orang pondok itu. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah bisa bikin rumah, ngontrak terus. Kan kita bingung, hidup bertahun-tahun nggak pernah bisa bikin rumah. Ternyata satu, kurang syukur. Apa saja nggak pernah merasa cukup. Cukuplah satu, kita ikhlas mengabdi karena Allah dengan ilmu kita. Nanti Allah cukupi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masa kita nggak cukup sih? Kita nggak yakin Allah Maha mencukupi. Begitu. Ya cuman paling yang rada-rada ngomel mah yang di rumah. Yang di rumah yang rada ngomel mah. Begitu tipis amat amplop katanya. Itu paling yang rada pulang kagak bawa berkat, ya rada ngomel dikit. Begitu. Ya, apalagi nggak bawa tentengan dari Masjid Kuba. Itu mau ngomong doang sama Pak Haji Saipul. Ngomong doang. Mana tentengannya habis dari ke rumah cewek ya? Begitu kan kalau ada tentengan mah kita bisa goroh dikit. Mampir juga sama, cuman goroh dikit begitu. Ini para jamaah sekalian ya. Jadi hari balasan di akhirat nanti itu nggak ada di dunia. Di dunia hanya bala. Ya Allah kenapa kirimkan bala kepada orang beriman? Supaya Allah mendidik hambanya, Allah naikkan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali Allah Pak, kalau dapat musibah alhamdulillah. Kalau kita makan enggak, masih alhamdulillah juga. Cuma tampang mukanya beda. Alhamdulillah. Begini lagi. Masih begitu tuh. Masih. Kalau wali Allah enggak Pak, senyum. Alhamdulillah ya Allah. Dengan ujian aku bisa dekat kepadamu. Begitu. Makanya mereka doa Allahumma inna nas'aluka al-faqra. Ya Allah, saya mohon fakir. Jadi yang diminta tuh fakir. Kalau kita Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdiu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Mintanya doa kaya mulu, kaya, banyak rumah, mobil banyak, begitu. Kalau wali Allah Pak, wali Allah tuh orang yang dikasih Allah. Ya Allah, saya minta menjadi orang fakir. Saya minta menjadi orang miskin. Karena Nabi senang dengan orang fakir. Nabi senang dengan orang miskin. Dengan kefakiran ini saya semakin dekat butuh kepadamu. Dengan kekayaan semakin menjauhkan saya denganmu. Kan begitu. Tahu rumusnya. Kita karena nggak tahu rumusnya, doanya selalu begitu. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya kaya, ya kaya. Begitu aja tuh. Minta sedikit-sedikit minta, dikit-dikit. Cuman takutnya nanti kalau diijabah miskin terus sampai seumur hidup. Takut. Ya, bingung juga kita. Anak sekolah, apa sekolah. Itu para jamaah sekalian. Ada yang disebut dengan yaumul mi'ad, asyratus sa'ah. Yaumul mi'ad sama ya, itu sinonim aja. Asyratus sa'ah tanda-tanda kiamat besar. Persoalan jin dan malaikat itu juga sama, persoalan alam gaib, eskatologi. Ada nggak bukti empirik jinnya? Nggak ada itu, alamnya beda. Bukti malaikat ada, kita juga nggak tahu. Adanya keterangannya dari Al-Quran. Contoh ayatnya begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada term namanya malakun malaika. Malakani malaika, sigot muntahal jumu. Maka kita nggak pernah tahu bukti malaikat itu secara zahir bagaimana, nggak ngerti. Hanya ada informasinya di Quran dan Sunnah bahwa ada makhluk Allah namanya malaikat. Deskripsinya bagaimana? Malaikat itu satu makhluk yang nggak pernah maksiat kepada Allah. Jin atau setan itu makhluk yang sering menipu daya manusia. Meskipun jin ada yang muslim juga, kalau setan nggak ada yang muslim. Setan itu bagian jin, cuman yang ingkar-ingkarnya. Kalau yang jin itu bisa yang ingkar-ingkar jadi setan, jadi didemit. Kalau yang soleh-soleh itu ya sama muslim juga. Cuma kata saya, sesoleh apapun jin jangan pernah berkawan sama jin. Karena jin itu dari api dan dia karakternya tuh suka manipulatif. Emang karakternya begitu. Karakter jin tuh suka manipulatif. Mau aja bagaimana, kita tetap cuma jin begitu maksudnya. Kayak manusia gitu loh.
Ini manusia nih ya, mau dia profesor, doktor, karakternya lupa, ya lupa. Iya kan? Makanya kata Rasulullah, al-insan makhlul khata'. Manusia kan begitu. Karakter manusia itu pelupa, ya lupa. Mau aja sekolahnya tinggi banget, kayak sampai ke barat, ke Jerman, tetap lupa lupa ngikut juga ke Jerman lupanya. Enggak tinggal di Indonesia lupanya, sama. Nah jin begitu manipulatif orangnya, suka goro-goroin. Coba Bapak kalau ketemu orang kesurupan Pak, jangan gampang percaya Pak. Masa kesurupan minta kopi rokok? Bagaimana itu? Coba tanya dulu, ya. Kalau jadi tajak ngomong masih engeh, masih nyaut. Itu kayaknya bukan kesurupan. Coba dah siram. Kalau dia siram ngamuk, berarti enggak tuh Pak, goroh. Dia pengen beli rokok nggak punya duit. Jadi pakai sandiwara begitu. Itu kan kalau pakai teorinya Maslow atau teori psikologi modern, itu kan sebetulnya bukan kesurupan, tapi sedang masuk alam bawah sadar itu, yang terlalu jauh. Jadi dia nggak kenal dengan kediaannya secara personal. Jadi lagi celeng, bahasanya begitu, lagi celeng. Sebetulnya bisa dijelaskan secara teori ilmiah, bisa jelaskan. Cuma kita juga percaya bahwa ada alam yang disebut dengan alam jin itu. Mereka benar bisa ngerasukin kita apa? Benar bisa. Cuma maksud saya jangan semua orang yang kira-kira kayak kesurupan itu dipercaya jin, jangan. Karena jin itu suka bohong, suka manipulatif, ya. Itu karakternya jin begitu. Kalau malaikat karakternya nggak pernah durhaka kepada Allah. Kalau disuruh tasbih terus sampai kiamat, disuruh jaga terus sampai kiamat. Keterangannya begitu. Saya sulit nerka-nerkanya Pak, karena memang persoalan ini bukan persoalan ijtihad. Sulit nerka-nerkanya malaikat bagaimana. Kalau saya mau jelaskan apa yang dulu pernah saya pelajari, ada kitab tipis kayak makalah, namanya Daqaiqul Akhbar. Ini kalau kata teman-teman yang sebagian lah, ini dibilang kitab khurafat ini katanya. Terlalu banyak mengandai-andaikan, mengimajinasikan tentang alam gaib. Ya kalau saya dulu pernah khatam ngaji itu. Ya, saya rasa itu cuma keterangan tambahan saja. Tidak sampai mengklaim bahwa begini betul yang paling benar gitu loh. Enggak, dia enggak mengklaim begitu. Cuma kadang-kadang orang tuh penasaran bagaimana sih deskripsi umumnya, maka dijelaskan Pak di dalam kitab itu. Ini malaikat Jibril itu kalau sudah buka sayapnya, itu mana ada di Quran? Enggak ada. Jadi kalau sudah buka sayapnya Pak, itu bainal masyriq wal maghrib, ketutup semua antara timur dan barat. Itu menafsirkan ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu nafsirnya bagaimana itu? Ngelihat malaikat nggak pernah. Menafsirnya bagaimana? Maka harus pakai keterangan itu. Katanya malaikat Jibril itu yang sayyidul malaikat itu jisimnya, fisiknya lebih besar daripada sairul malaikah yang lain. Maka dalam kitab itu dideskripsikan besar sekali sayapnya, sampai menutupi langit dan bumi. Kalau dibentangkan sayap malaikat Jibril itu. Bagaimana betulnya, maksudnya bagaimana realistisnya atau realnya, wallahu alam. Yang jelas keterangannya begitu, malaikat itu punya ajnihah, punya sayap, itu ada di Quran. Tapi sayapnya modelnya bagaimana, itu kita nggak tahu tuh yang begitu. Apa kayak Pegasus apa nggak, kita nggak tahu tuh yang begitu. Ya, nggak tahu kita. Modelnya seperti apa kita nggak ngerti deh. Sama seperti Rasulullah. Keterangannya ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Rasulullah makannya begini, bicaranya begini, jalannya begini, ada. Cuma untuk memastikannya wallahu alam hanya sahabat yang tahu. Apalagi Nabi orang mulia, kita kadang hati-hati gitu loh menjelaskan tentang Rasulullah secara fisiknya, hati-hati sekali. Nabi rambutnya segini gitu loh. Senangnya pakai pakaian warnanya dua, hijau sama putih. Itu yang paling disenengin Rasulullah. Ya. Kemudian juga sering pakai jubah karena memang Nabi orang Arab. Orang Arab senang pakainya itu kenapa? Karena panas kan? Di Indonesia memakai tangan pendek juga biasa aja. Karena kagak tapi panas kayak Arab. Di Arab tuh panas, maka kebiasaan pada pakai jubah. Karena panas sekali, dia bisa gesang tangannya kalau siang-siang tengah hari bolong kagak pakai jubah itu ya. Jadi itu sangat-sangat malah budaya jadinya. Karena budayanya begitu, maka dijadikan kesunatannya begitu. Paham ya, Pak? Karena budayanya Arab pakaiannya begitu, dijadikan kesunatannya sunnah pakai gomis. Sunnah pakai imamah.
Sebetulnya alasannya itu karena pakaian orang sono. Cuma karena nabinya orang sono dijadiin sun. Nah, kalau nabinya orang Solo sunnah pakai batik. Kayak Pekalongan ya? Sama. Kalau misalnya orang Betawi ya pakai sarung. Begitu nanti jadinya. Karena Al-Quran merekam bagaimana tradisi pada saat itu. Merekam. Kita harus jujur lah bicara begitu secara real. Jangan kemudian gara-gara itu. Wah semuanya. Lah sekarang tahu dari mana malaikat kalau pakai pakaian-pakaian sedetail itu. Dalam agama nggak pernah diceritakan pakaian detail. Cuma dijelaskan tutup auratmu sebagaimana jaga kehormatanmu. Gitu aja. Pakaian mah boleh pakai batik, boleh pakai apa aja boleh. Ya. Saya pernah ditanya begitu soalnya. Wah sah Pak Ustadz, orang sholat pakai batik kagak sah. Ya sah sih kagak sah. Ya sah mas sah, cuma makruh aja. Makruhnya karena orang belakang kadang-kadang dia kelihatan Pak. Cakep amat batiknya itu. Padahal lagi sholat dia itu. Jadi kepikiran batik, cakep amat batiknya itu. Makruh aja secara fikih, nggak boleh pakai baju bergambar kalau lagi sholat itu. Takut nggak bikin orang ini nggak fokus. Naimul qabri, ada yang namanya siksa kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar. Mahsyar itu dikumpulkan Pak, orang dikumpulkan. Tapi bukan upacara ya. As-sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Ini yang saya ngeri kalau saya baca. Jisrun mamdudun ala dhahri jahannam. Begitu bahasanya. Siratal Mustaqim itu jisrun, jembatan yang dibentangkan ala dhahri jahannam, di punggungnya neraka jahannam. Jadi meleset sedikit aja udah masuk neraka jahannam tuh. Ya, meleset sedikit doang nih. Kalau dalam kitab Sulam Taufik, Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan keterangan-keterangan dari Imam Suyuti hadis-hadis itu, apa katanya itu? Tanqihul Qaul ya kalau nggak salah. Itu orang Pak, modelnya ke Siratal Mustaqim, itu modelnya macam-macam. Ini gambaran sesuai keterangannya ya. Kenapa macam-macam? Sesuai amalnya. Ada yang ketika jalan kayak suster ngesot, pakai sebelah kaki doang. Ada yang begitu. Ya. Kemudian ketika jalan ada yang ala masyibutin, jalannya lambat. Padahal udah disuruh, woi buruan jalannya buruan. Tetap lambat terus Pak. Sampai dia teriak begini, ya Allah, jangan perlambat saya untuk jalan Siratal Mustaqim. Dijawab sama Allah, siapa yang memperlambat? Yang memperlambat ente. Di Masjid Kuba azan udah berkali-kali kagak datang-datang. Yang memperlambat ente. Kenapa di dunia salat jamaah begitu? Lelet banget, lelet. Imam udah mau salam aja baru masuk jamaah. Kata dia, lumayan dapat. Kagak ngikut dari awal jadi makmum muafik, maunya jadi makmum masbuk mulu. Enggak mau jadi makmum muafik yang akur takbiratul ihramnya, Fatihahnya sama imam. Ini orang begini karena lelet mulu jamaahnya, di akhirat juga begitu, masuk surga sih, cuman pelan. Lamanya dia kata Allah, bukan saya yang melamakan Anda di dunia, berbuat baik aja makai lama banget, kudu di sebelah dulu. Masya Allah Rabbi. Ya Allah, mudah-mudahan kita mah cepet lah Pak nanti Pak. Ya, asal nih dimakmurin, Masjid Kubanya dimakmurin. Karena begini, ada keterangan begini. Dulu orang bingung. Ini ada orang bingung Pak, jamaah. Kayaknya mah jamaah Taman Royal kayaknya nih. Kayaknya, mudah-mudahan ya. Bingung di depan Siratal Mustaqim. Ditanya sama malaikat, nyebrang, situ aja lagi gerombolan, macet. Bahasa Cipondonya begitu. Bahasa Cipondonya, nyebrang. Saya takut malaikat. Kok takut? Mau nggak mau harus nyebrang, gak ada jalan lain. Harus nyebrang dong, surga ya di sono. Masuk neraka nyemplung aja situ, nggak usah nyebrang. Ini mah kalau bahasa kita ini mah bahasa gondrong. Iya. Terus ditanya, saya takut malaikat, saya takut itu, masya Allah udah orang berteriak-teriak gitu kan ya di neraka jahanam. Terus di sana yang di surga udah enak-enak. Malaikat apa penjaga neraka itu? Malik ya, malaikat Malik ya. Itu udah begini aja, ayo. Api itu udah begitu aja, api kalau diilustrasikan pada neraka, aina zauji, mana suami gua. Itu neraka ngomong begitu tuh. Karena neraka itu dalam Al-Qur'an diilustrasikan sebagai makhluk yang feminin. Feminin, bukan maskulin, bukan. Makanya sering make muannas. Iza massatin nar, make tak tanis. Maka dia kalau nanya kalau nyeru begitu, aina zauji, mana suamiku, sini masuk. Serem banget ya kalau punya bini begitu ya. Bini tapi neraka begitu loh. Aina zauji, sini masuk.
Nah kalau surga beda. Surga. Apalagi di sana ada bidadari. Cuman jangan masuk surga motivasinya bidadari doang ya. Itu namanya otaknya rada jorok dikit itu. Masuk surga maunya. Emang apa masuk surga? Pokoknya ada bidadari aja kata di sana. Ya Allah. Masuk surga cuma karena pengen bidadari. Ada lebih nikmat yang dari itu. Apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih nikmat, Pak. Coba dah rasain nanti. Masya Allah. A'zamun ni'am ru'yatullah. Ya. Nah itu. Ditanya, ya udah begini aja dah. Engkau ini banyak catatan amal baiknya kan? Iya malaikat. Tapi saya takut nyebrangnya. Ya udah begini. Di alam dunia biasanya kamu kumpul di mana nih? Nih orang biasanya sering kumpul bareng, Pak. Ditanya sama malaikat, kumpulnya seringnya di mana? Di Masjid Kuba. Kata malaikat, Masjid Kuba di mana ya lokasinya? Malaikat kagak nggak punya Google Map aja kagak paham malaikat. Makanya bersyukur kenapa manusia jadi khalifah. Kalau malaikat yang jadi khalifah di bumi, dia kagak hidup bikin pesawat, Pak. Nggak hidup bikin iPhone. Karena malaikat tuh kerjaannya taat aja, kalau manusia bisa berkreasi. Jadi Allah nggak salah milih manusia sebagai pengurus bumi. Kalau ditanya lebih mulia mana malaikat sama manusia? Secara fisik mulia manusia. Walaqad karramna bani Adam. Lebih mulia. Tapi kalau masalah amal kalah sama malaikat. Malaikat nggak pernah berbuat maksiat ya karena nggak punya syahwat. Coba kalau dia punya syahwat, dia nikah juga sama pesta gitu. Nah akhirnya apa Pak? Dipanggil tuh oleh malaikat, sini. Lokasinya di mana aja kata. Tempatnya apa? Masjid saya di dunia namanya ini. Itu atas izin Allah. Malaikat ngadu kepada Allah di kelompok orang yang suka duduk di majelis, suka berkumpul di tempat dengan orang soleh, suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka tempat itu nanti jadi penyelamatnya nyembat dalam siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sia-siakan tempat-tempat begini tuh, jangan sia-siakan. Ini mah cuman gara-gara alasan beda paham sono sini berantem. Sama-sama Pak yang masuk surga dewe kan mau. Bareng-bareng Pak enak. Kayak orang ziarah, ibu-ibu begitu, kan seru. Ini masuk surga maunya dewekan aja, dia doang kayaknya yang punya. Kayak dia panitianya gitu. Saya panitia surga, ente emang gak layak kayaknya. Jangan lah. Saya mau masuk bareng-bareng, ayo bareng-bareng sama-sama. Ya, nah itu. Dan yaumul hisab akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ya. Surga neraka penghuninya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syafaat Nabi Muhammad, itu enggak boleh kita ingkar dengan syafaat Nabi. Nabi bisa kasih syafaat, bahkan enggak hanya Nabi, para ulama bisa kasih syafaat dengan santri-santrinya, murid-muridnya, orang tua bisa kasih syafaat, anak juga bisa kasih syafaat sama orang tua. Cuman itu namanya syafaat khosoh. Kalau syafaat ammah itu nanti Nabi yang ngasih. Tapi kalau syafaat khosoh tergantung bagaimana Nabi nyuruh apa enggak. Kira-kira begitu ya. Nah itu ada keterangannya banyak. Kemudian surga neraka sudah diciptakan apa belum? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini surga neraka sudah diciptakan sejak dulu. Kalau Mu'tazilah bilang beloman. Ngapain diciptain belum ada penghuninya? Nanti banyak sarang laba-laba. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal dong. Ini bikin rumah di Taman Royal nih. Udah dibikin dari sejak Nabi Adam sampai Adam Jordan sekarang. Kagak pernah ditempatin. Ditempatinnya sama kuntilanak coba Pak. Iya kan? Nah, Mu'tazilah begitu cara berpikirnya, kan dia mah rasional. Dia mah filsafat, makanya filsafat dia mah. Kalau udah diciptain dari dulu, yang nempatin siapa? Sayang, mana mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia? Enggak mungkin. Surga neraka itu belum dicipta, nanti diciptanya ketika sudah hari akhir. Terus ditanya Mu'tazilah itu sama orang kita nih Ahlus Sunnah. Terus surga neraka yang Allah sebut dalam Al-Qur'an Nabi Adam dikeluarin itu surga apa? Dengan lantang Mu'tazilah jawab, itu surga dunia. Sebetulnya Nabi Adam udah di dunia, udah. Cuma dipindahin doang tempatnya begitu. Itu tafsiran dia ya, tafsiran Mu'tazilah begitu. Kalau Aswaja bilang, Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang, surga neraka makhlukotani, sudah diciptakan Allah sejak dulu, sudah dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata itu nganggur, apalah, kosong, melompong, gak ada yang ngisi. Itu dirawat Allah yang atur itu, tenang ya. Jadi ketika Bapak masuk tetap masih orisinil surga itu. Enggak banyak, kagak ada yang, ini enggak ada yang ngepelin ini, gitu enggak. Nanti enggak bakal begitu Pak, insyaallah ya. Bakal malah disambut sama bidadari. Nah itu, ntar niatnya beda lagi nih, masuk karena bidadari ini ya. Nah itu tenang aja, kalau gitu enggak usah pakai dicari. Lagian dulu ada ustaz ngomong begitu sih. Ngomongin surga neraka yang diceritain bidadarinya doang.
nggak diceritain yang lain, akhirnya keceplosan kan dia, sampai minta maaf ke MUI itu. Ya, jangan. Nikmat surga jangan simbolnya bidadari doang, masih banyak yang lain, bidadari doang. Makanya kawin buruan. Itu. Ya, takut nyerempet yang lain-lain. Al-haud telaga. Nah, inilah ya. Jadi karakternya tidak empirik, tidak rasional, kemudian bersifat deklaratif, khobari. Kemudian bagaimana cara kita bersikapnya, jangan menafsirkan secara liberal karena memang bukan urusan rasional kita, dan kalau tidak paham bertanya kepada yang ahli tentang persoalan sam'iyat, jangan mudah menafsirkan. Nah, itu aja karakternya ya untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jemaah masjid Tuhan yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini, barangkali dari jemaah ada yang ingin bertanya. Ayo silakan. Apa biasa? Oh, boleh. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebetulnya makanya saya tadi di akhir itu Pak ya, karakter sam'iyat itu sebetulnya bukan kreasi logika, bukan kreasi logika, bukan kreasi empirik. Jadi kita ini hanya bisa merasionalkan setelah tahu informasinya. Nggak bisa tuh hasil ciptaan akal tuh nggak bisa ya. Nah, maka setelah ada informasinya itu baru kemudian dijelaskan secara rasional, diserempet-serempetin bisa sebetulnya. Cuma memang para ulama lebih hati-hati, kenapa? Karena supaya membedakan mana ranah yang boleh diijtihadkan, mana ranah yang tidak boleh diijtihadkan. Kalau untuk mempermudah menjelaskan kepada halayak umum, karena halayak umum ini kan yang gampang disepakati secara rasional, ya kan? Karena itu akal umum gitu loh. Maka harus dijelaskan, kadang-kadang dianalogikan dengan sesuatu yang bisa dirasionalkan. Kalau seandainya nggak ada hari pembalasan, bagaimana orang-orang berbuat buruk? Bisa juga kita balik. Kalau nggak ada hari pembalasan, orang yang taat pada protes, nyuruh doang, ngasih hadiah kagak. Nah, bisa dibalik kan? Bisa dibalik juga sama begitu. Ya, nyuruh doang, inian kagak. Nanti kelihatan tuh yang tulus kagak salatnya, yang tulus kagak sedekahnya dan seterusnya. Kan begitu. Ya, supaya adil, real sebetulnya. Enggak hanya yang berbuat buruk, yang berbuat taat juga supaya Allah lihat mana yang tulus karena Allah, mana yang tidak karena Allah. Itu nanti akan terlihatan di yaumil akhir itu nanti. Meskipun di dunia casingnya tidak.
Ya itu memang salah satu persoalan yang bisa dilogikakan adalah karena ada yaumul jaza itu. Kemudian persoalan sirot. Memang tidak ada penjelasan dalam Quran tentang siratal mustaqim yang dalam arti di sana itu. Hanya sebutnya itu secara diksinya, hanya penyebutan siratal mustaqim secara maknawi. Itu paling tidak yang paling umum dijelaskan dalam surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata-kata siratal mustaqim di sini itu ulama beda pendapat dalam tafsirannya. Saya kutip salah satunya dari tafsirnya Hasyiah As-Sawi, mazhabnya Maliki beliau ini, ya. Apa kata beliau dalam syarah tafsir Jalalain itu? Para ulama enggak sepakat dengan pembahasan siratal mustaqim dalam surat Fatihah. Saya enggak bicara di surat lain, di surat Fatihah yang paling umum. Apa kata beliau? As-siratal mustaqim al-ma'nawi, maksudnya adalah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pilihan jalan yang baik selama kita hidup di dunia ini. Jadi jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu maknawi substansinya gitu. Cuma ada yang kemudian mengaitkan kata ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini dikaitkan dengan persoalan eskatologi. Gitu loh. Karena ayat Fatihah disebut sebagai jawamiul kalim. Gitu loh. Jadi pembahasan yang sangat komprehensif terutama dalam persoalan akidah. Itu surat Fatihah begitu. Maka enggak salah kalau ahli tafsir kemudian memahami siratal mustaqim di sini bukan dalam arti jalan lurus selama kita di alam dunia, tapi dalam arti siratal mustaqim yang di sana itu. Karena kok bisa tahu kalau di sana ada siratal mustaqim? Ada keterangannya dalam hadis. Itu yang saya bilang, fungsi hadis itu tidak hanya sebagai sabda Nabi, penjelas yang umum dari Al-Quran. Contoh, Quran gak pernah jelaskan rakaat sholat, gak pernah jelaskan yang dimaksud sholat itu sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Quran cuma bilang fasholli li rabbika wanhar. Kenapa pakai wanhar bukan udhiyah, tadahiyah? Itu kan beda lagi nanti ulama menjelaskan. Nah, maka ulama juga beda pendapat. Ini sholli di sini sholat apa? Duha apa Idul Adha begitu? Jumhur ulama fikih sepakat itu Idul Adha, bukan sholat duha. Karena kata dia waktu-waktu pagi itu duha itu biasanya. Enggak salah juga ulama yang jelasin itu sholatnya beda-beda. Karena Quran enggak menjelaskan itu. Dijelaskannya dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan ada sholat 2 hari raya. Satu Idul Asghar, Idul Fitri, satu Idul Akbar, hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan itu harus dilaksanakan sebelum penyembelihan hewan kurban. Maka berarti dalam ayat Quran itu fasholli maksudnya sholat Idul Adha, wanhar dan berkorbanlah dan seterusnya. Nah, maka dalam keterangan siratal mustaqim banyak di riwayat Bukhari itu. Ya, tentang eskatologi itu banyak sekali, terutama Nabi menyinggung masalah sirat. Nah, maka disebut ayat ihdinas siratal mustaqim, kata sebagian ulama bilang itu maksudnya siratal mustaqim yang di sono. Gitu ya, di sana. Nah, kemudian kalau kita paksakan dilogikakan, kadang-kadang malah kagak nyambung. Kalau kasus hari kebangkitan sih masih mudah dilogikakan. Tapi kalau soal telaga, soal siratal mustaqim, soal siksa kubur sama nikmat kubur masih masuk akal. Kenapa? Masa iya dibiarin begitu aja sambil nunggu kiamat besar? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan lah kira-kira begitu. Masa dianggurin aja mayit dalam kubur, dianggurin ngopi sampai kiamat? Kan nggak mungkin. Itu kan? Pasti mereka akal kita nih akan ngorek-ngorek tuh. Pasti ada kegiatan lain itu. Nah, disebutkanlah dalam persoalan-persoalan seperti nikmat kubur, azab kubur dan seterusnya. Tapi kalau siratal mustaqim, Pak, itu sulit ngulik-nguliknya secara rasional. Itu hanya informasi yang harus diterima aja udah begitu. Itu namanya sam'iyat. Bahkan yang bisa dirasionalkan pun itu sebetulnya baru ada imajinasinya setelah ada keterangan Quran. Maka saya bilang sam'iyat itu sifatnya deklaratif bukan rasional. Kenapa begitu? Karena dia hanya informasi saja yang wajib diimani. Kalau rasional itu nggak sengaja aja. Kira-kira begitu. Karena manusia pada umumnya mudah pahamnya lebih awal dari rasional dulu. Untuk bisa sampai kepada dasar iman. Begitu. Kasus-kasus yang lain misalnya. Dalam kasus
Jin dan malaikat lah. Jin dan malaikat. Kita ini Pak, mau ngelakuin sesuatu itu pasti ada faktornya, ada pertimbangan, ya kan? Dalam urusan duniawi ada ukurannya, ada timbangannya. Misalnya, kenapa ente kerja? Anak istri kudu dinafkahin, tuh begitu tuh. Jadi ada motivasinya tuh. Lah ibadah juga. Apalagi ibadah dunia aja ada, wala siyama, apalagi urusan akhirat. Pasti ada pertimbangannya. Faktornya, motivasi pembangkitnya apa mereka ibadah itu? Kalau hanya dasar iman Pak, saya yakin nggak semua orang bisa sesemangat itu ibadah. Kalau hanya dasar iman. Maka Allah perlu juga memancing imannya supaya bangkit itu dengan iming-imingan ada surga, ada neraka. Meskipun nanti dinyanyi nama Ahmad Dhani sama Krisye. Jika surga dan neraka, itu lagu Krisye ya? Yang tak pernah ada itu. Masih mau ibadah nggak ente kira-kira kalau surga neraka nggak ada? Kira-kira begitu. Jadi itu faktor pemancing untuk ada stimulus tentang imannya itu loh. Jadi imannya biar bangkit gitu. Kan ada orang imannya tidur mulu, iman, salat kagak, ke masjid enggak, padahal rumahnya samping masjid. Ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Nggak ada orang sini. Nah itu orang dekat masjid tapi nggak pernah mau. Nah itu kan jadi imannya ada, cuman nggak kebangkit gitu loh. Harus ada itu surga neraka pancingannya biasanya. Yang kedua, orang ibadah itu pasti harus ada ujiannya. Ujiannya itu Pak bukan ujian semesteran. Dikasih ujian. Ujian itu supaya apa? Supaya ada nilai kompetisinya. Itu kan kalau kita mau logikain begitu jadinya. Akhirnya apa? Ada setan, ada malaikat, ada apa lagi? Ada syahwat. Segala macam. Coba dah. Syahwat sama nafsu, emang ada bukti empiriknya? Tanya dokter bedah. Dok, coba ada bedah manusia dirinya. Nafsu itu yang bagaimana sih? Yang ada dokternya ngomel-ngomel. Gue selama ini bertahun-tahun kagak tahu nafsu itu bagaimana. Karena dokter hanya saintis saja, nggak tahu yang begitu-begitu. Yang begitu tuh yang taunya tuh ustadz yang ahli tasawuf, ahli akhlak. Dia tahu karena olah rasa. Nah itu kan sam'iyat, perkara yang gaib. Kita nggak tahu letak syahwat di mana, letak akal yang sesungguhnya di mana, kita nggak tahu. Ini otak dimak, bukan akal. Ini kalau dibelah nih kepala bapak, adanya otak. Akal nggak ada. Akal di mana tahu adanya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Hati juga kalau dibelah, adanya jantung, bukan hati. Hati di mana tahu tuh? Ya, ini adanya jantung. Jantung, hati dalam arti zahir dalam Al-Quran. Ada hati dalam arti batin. Yang kalau dikasih tahu tetap budeg, kalau dikasih tahu tetap nggak paham. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir, itu namanya orang yang hatinya sakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marado. Itu juga non empirik. Nanti kalau begitu kita bisa jadikan alasan tuh. Ternyata batu uji ibadah itu adalah makanya diciptakan setan sebagai penggoda. Makanya diciptakan malaikat sebagai pembujuk buat ibadah. Diciptakan nafsu supaya dia nggak tertarik dengan urusan duniawi. Karena karakter nafsu itu Pak, nggak pernah mau puas. Itu nafsu tuh karakternya tuh ya, cirinya ya, nggak pernah mau puas. Pengen ini, yang sono pengen. Yang ini, sono pengen. Jadi nafsu itu harus dinetralisir. Bukan dimatikan, tapi dinetralisir. Itu kira-kira begitu. Tapi kalau dilogikakan semua kayaknya kayak cocokologi aja. Gitu ya. Padahal secara intinya eskatologi itu atau sam'iyat ini adalah faktor iman murni yang harus diterima. Kalau deskripsinya itu boleh saja di awang-awang dirasionalkan, boleh deskripsinya ya. Tapi kebenaran autentiknya itu harus diterima hanya dengan jalur iman, bukan dengan jalur akal kita. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih.